Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prajurit Arya Bagaskara Prasetyo, NRP 50172551068. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 2, yaitu tentang interior bumi dan sifat geofisik. Nah, apa yang telah diketahui oleh para ahli geologi tentang bagian dalam bumi? Nah, bagaimana cara mereka memperoleh informasi tentang bagian-bagian bumi di bawah permukaan? Sebenarnya, ahli geologi tidak dapat mengambil sampel batuan terlalu jauh di bawah permukaan bumi. Beberapa tambang pernah mengembus sampai 3 km ke dalam bumi, dan sumber minyak minyak dalam yang dapat mengembus sedalam 8 km di bawah permukaan. Sumber ilmiah terdalam telah mencapai 12 km di Rusia. Di sini ada bukti dari gelombang seismik. Nah, gelombang seismik dari gempa bumi besar dapat mengembus seluruh bumi, seperti ledakan bom nuklir juga menghasilkan gelombang seismik. Ahli geologi memperoleh informasi baru tentang interior bumi setelah setiap gempa bumi dan uji coba bom. Nah, salah satu cara penting untuk mempelajari interior bumi adalah juga mempelajari pantulan seismik, yaitu kembalinya sebagai energi gelombang seismik ke permukaan bumi setelah gelombang tersebut memantul dari batas batuan. Contohnya seperti ini. Lagi ada sini ada gelombang seismik station, sini ada earthquake. Nah, sini dimana mereka saling memantul. Selanjutnya ada struktur internal bumi. Nah, refraksi seismik dan refleksi seismik memungkinkan para ilmuwan memetakan 3 zona utama interior bumi, yaitu ada kerak bumi, kerak, mantel, dan inti. Nah, dimana kerak itu lapisan paling tipis di bumi. Kerak lebih tipis di bawah lautan dibanding di bawah benua. Gelombang seismik bergerak lebih cepat di kerak samudra dibanding di kerak benua. Karena perbedaan kecepatan ini diasumsikan bahwa kedua jenis kerak tersusun dari jenis batuan yang berbeda. Gelombang P seismik bergerak melalui kerak samudra dengan kecepatan sekitar 7 km per detik, dan juga merupakan kecepatan ketika mereka melalui basal dan gabbro, secara kasar dari basal. Ini contohnya kerak, yaitu lapisan paling tipis, karena untuk pergerakan gelombang seismik lebih cepat di kerak samudra dibanding kerak benua. Selanjutnya ada mantel. Mantel ini seperti kerak bumi, terbuat seperti kerak bumi, sama-sama terbuat dari batuan padat. Nah, kamar magma lokal dari batuan yang meleleh dapat muncul sebagai kantong cair berisolasi baik di kerak maupun mantel bagian atas. Tetapi sebagian besar mantel dampaknya padat karena gelombang P bergerak sekitar S km per detik di mantel atas. Tampaknya mantel terdiri dari jenis batuan yang berbeda dari kerak samudra atau kerak benua. Mantel juga itu lapisan paling tebal di bumi. Lalu di sini ada inti. Nah, inti ini ada inti bumi itu sebuah gelombang seismik tidak mencapai area tertentu di sisi yang berlawanan dengan bumi dari sebuah gempa besar. Pada gambar 28 menunjukkan bagaimana gelombang P menyebar dari gempa hingga pada 103 derajat busur 11.500 km dari epicentrum.
mereka tiba-tiba hilang dari seismogram pada lebih dari 142 derajat, yaitu 15.500 km dari epicentrum. Lalu gelombang P muncul kembali pada seismogram pada daerah antara 103 derajat dan 142 derajat yang kekurangan gelombang P, sebetulnya bayangan gelombang P. Lalu ada komposisi inti. Nah, komposisi ini gambarnya seperti inti bumi terbuat dari logam, bukan batuan silikat. Dan logam ini kemungkinan adalah besi bersama dengan sejumlah kecil oksigen, silikon, sulfur atau nikel. Lalu batas inti mantel. Nah, batas antara inti dan mantel ditandai oleh perubahan besar dalam kecepatan seismik. Lalu ada isostasi. Nah, isostasi adalah keseimbangan dan equilibrium jadi blok-blok litosfer yang rapuh yang mengapung di atas asthenosfer. Karena litosfer memiliki berat lebih ringan daripada batuan mantel, kerak dapat dianggap mengapung di atas mantel yang lebih padat seperti kayu mengapung di air. Contohnya, terus lalu ada blok-blok kayu yang mengapung di air akan naik atau tenggelam hingga mereka memindahkan jumlah air yang setara dengan beratnya sendiri. Contohnya seperti ini, dimana kayu akan mengapung di atas air. Jika kayu tersebut akan mulai rapuh kayak menghisap terlalu banyak air, maka kayu tersebut akan tenggelam. Lalu di sini ada sebuah pengukuran gravitasi. Menurut hukum gravitasi Newton, gaya gravitasi antara dua benda bervariasi dengan massa benda-benda tersebut dan jarak di antara mereka, yaitu delta dan nisbah massa gravel. Ini batuan padat seperti biji logam dan batuan gramafik menarik dengan kuat massa di dalam mereka. Tarikan kuat ini merenggangan sebuah pegas dan jumlah perenggangan dapat ditentukan dengan sangat tepat. Jadi, maka gravitasi dapat digunakan untuk menjelajahi lokasi deposit biji logam. Lalu selanjutnya ada sebuah medan magnet bumi. Nah, pasti sebuah wilayah kayak magnet medan magnet mengelilingi bumi. Garis-garis kayak magnet tak terlihat yang mengelilingi bumi akan membelok benda yang bermagnet, seperti pada jarum kompas yang bebas bergerak. Medan ini memiliki kutub magnet utara dan selatan. Satu dekat kutub utara geografis, yang lain dekat kutub selatan geografis. Karena memiliki dua kutub pada bumi disebut dipolar. Kekuatan medan magnet paling besar di kutub magnet, di mana garis gaya magnet tampak meninggalkan dan memasuki bumi secara vertikal. Karena kompas itu penting dalam navigasi. Magnetisme bumi telah diamati selama berabad-abad. Sudah lama diketahui bahwa kutub magnet terletak sekitar 11/2 derajat dari kutub geografis. Selain itu, perubahan posisi kutub magnet telah terdokumentasi dengan baik, terutama sejak zaman penjelajahan besar dunia. Karena medan bumi tidak sepenuhnya dipolar, kutub magnet tampaknya bergerak perlahan di sekitar kutub geografis. Jarak antara kedua jenis kutub mungkin tidak pernah lebih besar daripada saat ini. Lalu ada pembalikan kutub magnet. Pada tahun 1950-an, bukti mulai mengumpuk bahwa medan magnet bumi telah secara berkala membalik polaritasnya di masa lalu. Perubahan polaritas medan magnet seperti ini disebut pembalikan magnetik. Selama periode polaritas normal, garis-garis gaya magnet meninggalkan bumi di dekat kutub selatan geografis dan masuk kembali di dekat kutub utara geografis. Nah, orientasi ini disebut dengan disebut polaritas normal karena
sama dengan polaritas saat ini. Selama periode polaritas terbalik, dari garis gaya magnet mengalir ke arah sebaliknya menyerang bumi di dekat kutub utara dan masuk di dekat kutub selatan. Medan magnet yang membentuk penyelarasan magnetik yang menuju ke arah kutub magnet utara. Saat lava mendingin perlahan 2 titik Curie 580 derajat Celcius untuk magnetik. Sajakan magnetik ini terperangkap secara permanen dalam batuan. Lalu setelah ada anomali magnet. Magnetometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan medan magnet bumi. Magnetometer dapat dibawa di atas permukaan daratan atau diterbangkan di atas darat atau laut. Di laut, magnetometer juga dapat ditarik di belakang kapal. Mereka juga digunakan sebagai detektor logam di bandara. Kekuatan magnet medan bumi bervariasi dari tempat ke tempat, seperti bahaya dengan halnya dengan gravitasi. Penyimpangan dari pembacaan rata-rata disebut anomali. Anomali magnetik region yang sangat luas mungkin disebabkan oleh pola sirkulasi di inti luar yang cair atau oleh penyebab lain yang berasal dari kedalaman. Anomali yang lebih kecil umumnya mencerminkan variasi jenis batuan. Karena magnetisme batuan menambah medan magnet utama yang dihasilkan dari inti. Batuan berbeda dalam magnetismenya tergantung pada kandungan mineral yang mengandung besi. Batuan magnetik anomali magnetik positif adalah pembaca kekuatan medan magnet yang lebih tinggi daripada rata-rata regional. Lalu ada panas di dalam bumi. Di dalam panas bumi ada yang disebut dengan gradien panas bumi, yaitu peningkatan suhu sering dalam keadaan di dalam bumi disebut gradien geotermal. Gradien geotermal dapat diukur di darat melalui sumur-sumur yang ditinggalkan atau di dasar laut dengan menurun probe yang dirancang khusus di dalam lumpur. Kenaikan suhu rata-rata adalah 25 derajat Celcius per kilometer, sekitar 75 derajat F per mil. Kedalaman beberapa wilayah memiliki gradien yang jauh lebih tinggi. Lalu ada aliran panas. Sebagai kecil tapi dapat diukur. Panas dari interior bumi secara perlahan hilang melalui permukaan. Kehilangan panas secara bertahap melalui permukaan bumi yang disebut aliran panas. Bumi terbentuk, yaitu jika bumi terbentuk sebagai massa planetesimal yang berkumpul dan memanfaatkan materi bagian dalam atau panas tersebut bisa jadi merupakan produk sampingan dari peluruhan isotop radioaktif di dalam bumi. Peluruhan radioaktif sebenarnya mungkin sedang menghangatkan planet ini. Ahli geologi tidak yakin apakah bumi terbentuk sebagai masa panas atau dingin, atau apakah planet ini sekarang dingin atau memanas. Perubahan suhu internal bumi berlangsung sangat lambat dalam skala 100 juta tahun dan mencoba menyusun sejarah termalnya adalah pekerja yang lambat yang sering membuat frustasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.